Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Berjumpa lagi dengan Budian. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran 3. Mari kita belajar bersama-sama. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kalimat penolakan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan. Yang ketiga, membuat hiasan dari biji-bijian. Coba kita perhatikan gambar berikut ini ya. Dalam gambar terlihat warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Selanjutnya, coba kita lihat gambar dan percakapan berikut ini ya. Untuk gambar pertama, ini Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Siti menjawab, baik Bu. Nah, dalam gambar ini yang kedua, ini kuenya Pak, silahkan dinikmati. Silahkan air minumnya Pak, seperti itu ya. Jadi mereka menawarkan kue dan minum. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, ini Siti berkata, kuenya silahkan Pak. Ini bapak-bapak menjawab, tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang, nanti bapak ambil sendiri. Ini Siti sedang menawarkan minum kepada bapak-bapak. Terus bapak-bapaknya menjawab, terima kasih Siti, kebetulan bapak sudah haus. Itu tadi ya, gambar dan percakapan, di mana dalam gambar dan percakapan tersebut itu menunjukkan sikap hidup rukun yang ada di lingkungan masyarakat ya. Jadi mereka saling bergotong royong dan ada bagian tugas masing-masing. Coba ini gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Ini ya, gambar nomor 3. Di sini Siti menawarkan kuenya, tetapi bapaknya mengatakan, tidak, terima kasih, bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil sendiri. Ini kalimat penolakan ya. Dan kalimat penolakan itu hendaknya disampaikan dengan kalimat yang sopan agar tidak menyinggung. Seperti itu. Selanjutnya, kalimat penolakan. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Ini coba kita buat percakapan yang berisi kalimat penolakan. Ini Budian memberi contoh ya. Ini coba ini percakapan antara Lina dan Sita. Lina berkata, Sita, aku bawa bekal banyak, kamu mau cobain bekalku? Sita menjawab, tidak, terima kasih Lina. Aku tadi sudah sarapan. Lina berkata lagi, oh iya, tidak apa-apa Sita. Nah, itu percakapan antara Lina dan Sita, di mana Lina menawarkan bekalnya, tetapi Sita sudah sarapan, ya. Jadi dia menolak, tapi menolaknya dengan halus ya, sehingga Lina tidak tersinggung, seperti itu. Selanjutnya, ini penjumlahan dan pengurangan bilangan. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan dapat ditulis dalam satu kalimat matematika. Kalimat matematika itu ya berisi operasi hitung matematika ya. Operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan bilangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Coba kita lihat contoh berikut ini ya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 100
58 buah. Berapa sisa kue sekarang? Coba untuk penyelesaiannya, soal di atas terdiri dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri. Nah, kiri itu dari sini, kiri ke kanan seperti ini ya. Yaitu penjumlahan dulu, kemudian hasilnya dikurangi bilangan pengurang. Coba kalau kita lihat ini ya, soal ini tadi kuenya ada 95. Ini kue bolu, lempernya 120. Lah, kedua kue ini disajikan, berarti kedua kue ini dijumlahkan. Terus dimakan 158. Berarti setelah dijumlahkan dikurangi 158. Atau kalimat matematikanya seperti ini. 95 ditambah 120 dikurangi 158 sama dengan berapa itu ya. Itu adalah kalimat matematika. Jadi kalimat matematika itu ya seperti ini ya. Jadi ada soal cerita kita ubah menjadi bentuk kalimat matematika seperti ini agar lebih mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya kita coba kerjakan ya. Langkah pertama, jadi untuk mengerjakannya itu tidak bisa langsung. Jadi yang pertama dijumlahkan dulu. 95 ditambah 120 ya. Jangan lupa kalau penjumlahan, pengurangan itu ya, yang didahulukan itu adalah satuannya ya. Jadi yang dijumlahkan dulu satuannya. Satuannya itu 5 ditambah 0, hasilnya 5. Selanjutnya baru dijumlahkan puluhannya. 9 ditambah 2, hasilnya 11. Kalau 11 ditulis 1, nyimpan 1. Selanjutnya jumlahkan ratusannya. Ratusannya ini 1 ditambah 1, hasilnya 2. Seperti itu ya. Langkah yang kedua, kalau sudah ketemu hasilnya ini, nanti dikurangi ini 158. 215 dikurangi 158. Satuannya dikurangkan terlebih dahulu. Ini 5 dikurangi 8. 5 dikurangi 8 tidak bisa. Jadi harus pinjam 1 puluhan di depan sini. Jadi 15. Nah, 15 dikurangi 8 itu hasilnya 7. Ini ya, hasilnya 7 ini ya. Selanjutnya, nah ini tadi kan 1 puluhan. Dipinjam 1 tadi, jadi tinggal 0 ini ya. Nah, 0 dikurangi 5 kan tidak bisa. Jadi pinjam depannya 1 ini, jadi 10 seperti ini ya. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Selanjutnya nilai ratusannya ini kan 200-an. Tadi dipinjam 1 sehingga jadi 1, masih 1 ya. 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0 atau tidak usah ditulis. Jadi hasil dari 95 ditambah 120 dikurangi 158 adalah 57. Nah, untuk selanjutnya coba kita kerjakan pengurangan dahulu kemudian penjumlahan. Kalau tadi kan kita kerjakan dulu penjumlahan, setelah itu pengurangan. Sekarang dibalik ya. Untuk soalnya ini 291 dikurangi 235 ditambah 217 sama dengan berapa? Seperti itu ya. Penyelesaiannya
Soal di atas terdiri dari operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan. Untuk menghitung hasilnya, kerjakan dari kiri, yaitu pengurangan, kemudian hasilnya ditambahkan bilangan penambah. Seperti itu ya. Jadi urut pengerjakannya, dari kiri dulu. Kiri itu ini. Jadi dikurangi dulu, setelah itu hasilnya nanti ditambahkan. Untuk pengerjaannya seperti ini ya. Langkah pertama, 291 dikurangi 235. Kurangkan satuannya. Ini ya, satuannya adalah 1 dikurangi 5. 1 dikurangi 5 tidak bisa. Pinjam 1 ini di depannya, sehingga jadi 11. 11 dikurangi 5 hasilnya 6. Ini ya, 6. Selanjutnya kita kurangkan puluhannya. 9 dikurangi 1 puluhannya, jadi sisa 8. Nah, 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Sekarang kita kurangkan ratusannya. Ratusannya ini 2 dikurangi 2 hasilnya 0 ya. Itu adalah langkah pertama. Untuk selanjutnya langkah kedua, kita jumlahkan hasilnya tadi dengan 217. Kita jumlahkan satuannya dulu ya. Satuannya 6 ditambah 7 hasilnya 13. Ditulis 3, disimpan 1 ya. Selanjutnya kita jumlahkan puluhannya. Puluhannya 1 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya 7. Selanjutnya kita jumlahkan ratusannya. Ratusannya ini ada 0 ditambah 2 hasilnya 2. Jadi hasil dari 291 dikurangi 235 ditambah 217 adalah 273. Selanjutnya, membuat hiasan dari biji-bijian. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah kertas gambar, yang kedua lem kertas atau lem kayu, yang ketiga berbagai biji-bijian. Misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan sebagainya. Yang keempat pensil. Ini kertas dan pensilnya digunakan untuk membuat sketsa ya. Selanjutnya cara pembuatannya. Buatlah sketsa gambar yang akan dihias. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar yang akan ditempeli kertas. Selanjutnya, tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian. Maksudnya, warna dari biji-bijian itu kita kombinasikan agar terlihat lebih menarik. Yang keempat, aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah, seperti contoh gambar bunga di bawah ini. Di gambar ini terlihat alat-alatnya ya. Ini kuasnya boleh digunakan, boleh tidak. Ini hasilnya untuk hiasan bunga dari biji-bijian. Selain bunga ini, kamu bisa membuat contoh yang lain. Maksudnya kombinasi warna itu, ini ada perpaduan warna kuning, hijau, putih, dan sebagainya sehingga terlihat lebih indah. Sudah dulu ya pembelajaran pada hari ini, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.